Ya, terima kasih sudah diingatkan. Nah, kalau net cash flow to invested capital, ya itu harus ditambahkan. Kalau di sini enggak. Karena apa? Ya ini karena haknya si pemegang saham doang. Ya, haknya dari kreditur udah jangan dimasukin gitu ya. Karena dia sudah masuk atau sudah dikeluarkan di net income sebagai beban, udah ya. Dan net income ini kan adalah sisa dari hasil operasi bersih yang memang menjadi haknya si pemegang saham. Ya udah kalau di sini nggak ada, kalau di sini ada. Sementara change in net working capital di sini ada. Nah, oke. Sementara kalau di equity di sini ada pertambahan atau pengurangan long term debt ya karena apa namanya ketika kita pada sisi pemegang saham saja pemegang saham ya kita sebagai pemilik kalau utang kan harus dibayar ya kalau utang kan harus dibayar. Nah kalau kita bayar utang berarti kan arus kas kita berkurang. Kalau kita bayar utang kan harus kita berkurang, maka nanti akan mengurangi. Tapi kalau kita nambah utang dari sisi pemilik, maka secara ini ya, kas kita bertambah. Gitu. Nah, di sini itu tidak dimasukkan ya karena ini dalam sudut pandang baik arus kas untuk pemegang saham maupun arus kas untuk kreditur. Jadi kreditur itu masuk di sini. Jadi kalau nambah utang, nambah duit itu nggak relevan karena ya si kreditur itu sebagai pemegang modal utang gitu intinya ya. Jadi tidak diperhitungkan bagaimana membayar atau membayar utang kepada si kreditur enggak. Jadi nanti malah kalau utangnya dikembalikan berarti kan ini termasuk itu kan haknya kreditur gitu ya. Jadi enggak diperhitungkan di sini. Oke, enggak diperhitungkan. Ya. Dan di sini diskonnya adalah WACC ya, WACC yang mana memperhitungkan cost of equity dan cost of debt. Gitu ya. Itu sekedar review. Nah, nanti teman-teman tuh harus bisa melakukan suatu proyeksi dari tahun ke tahun seperti ini. Nah, proyeksi ini ya ini proyeksinya bisa terdiri dari neraca, laba rugi, gitu ya, arus kas, laporan perubahan modal, gitu ya, modal kerja, ya, dan lain sebagainya. Nah, nantinya harus menyusun berdasarkan asumsi-asumsi. Nanti saya akan berikan kertas kerjanya. Asumsi misalnya kenaikan penjualan, bagaimana menyusun HPP dari persentase penjualan. Ini naik ya, ini naik 35%, 35%, 35%. Nah, ini 60% dari penjualan, 60% dari penjualan kayak gitu. Beban operasional naik 8%, berarti ini naik. Depresiasi 10% naik, ini naik kayak gitu dan lain sebagainya. Itu harus bisa ini dari net income. Seperti ini. Ya, ini proyeksi. Bisa optimis 35 ya. Bisa pesimis ini misalnya turun 15 gitu. Macam-macam. Oke. Nah, kemudian kita bikin namanya discounted cash flow. Ini yang kemarin metode yang pertama ya, saya review lagi supaya karena nanti latihannya termasuk di sini. Ini berdasarkan arus kas proyeksi tahun pertama, proyeksi tahun kedua, proyeksi tahun ketiga dan lain sebagainya. Dan ini kita kenal sebagai periode spesifik ya.
ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, dalam DCF itu harus ditambah dengan namanya periode kekal atau terminal value. Nah, terminal value ini dihitungnya biasanya berdasarkan atau landasannya, basisnya itu adalah proyeksi spesifik di tahun terakhir. Tetapi ditambah dengan growth. Nah, dikali 1 plus G. Ya, ini ya. Dikali 1. Dan dibagi dengan K min G atau WACC min G. Itu ya, karena asumsinya bertumbuh gitu ya. Kalau tumbuh di sini karena tumbuh kan, ini kan 1 plus kali 1 plus G. Artinya apa? Dia tumbuh sekian persen dari cash flow yang terakhir AKP 3. Misalnya AKP 3-nya 1.000, kalau tumbuh 100% berarti yang di sini untuk periode kekalnya adalah kalau ini 10% tumbuhnya ya 1.100 kan. Ya kan? Dibagi K minus growth. Gitu. Karena asumsinya perusahaan akan tumbuh dan tumbuh. Asumsinya. Itu ya. Tinggal nanti kita cari growth-nya secara jangka panjang, long term itu kira-kira yang cocok berapa. Ya bisa mungkin cuma 2%, mungkin cuma 1% bisa juga. Gitu. Jadi ada spesifik, ada kekal ya. Nah, ini adalah terminal value. Terminal value di jangka waktu atau di tahun yang ini ya di sini, masih di sini ya. Setelah itu terminal value harus di present value-kan. Ya, harus di present value-kan. Terminal value itu kan misalnya ini prediksinya adalah atau periode spesifiknya 3 tahun ya. 0, 1, 2, 3. Nah, terminal value itu tempatnya nanti di sini. Ya, terminal value. Ngitung terminal value berdasarkan prediksi atau proyeksi dari tahun ketiga ini nanti ditambah growth-nya atau dihitung growth-nya. Caranya yang ini tadi AKB 3 kali 1 plus G dibagi K min G gitu kan. Nah, ketemu nanti terminal value di sini. Nah, terminal value kan harus di present value kan ke sini. Nah, gitu ya. Makanya di sini ada 1 plus K pangkat 3 karena ini ada di posisi 3 tahun di sini ya. Ya, ini berhimpitan gitulah. Ada di sini. 1 plus K pangkat 3. Gitu. Itu untuk present value. Antara beda ini dengan ini adalah ini belum di present value sementara ini sudah di present value. Gitu. Oke. Nah, nanti setelah dijumlah ya ini semua ya dijumlah. Ya ini PV1, PV2, PV3 dan PV dari terminal value. Kalau ini pakai modelnya adalah kapital, berarti ini adalah indikasi apa namanya nilai pasar kapital ya istilahnya ya dari hasil operasi. Oke, tuh. Nah, setelah itu, nah pas normalisasi kan kita dulu mengenal ketika ada aset-aset yang tidak operasional ya, artinya tidak terlalu relevan. Misalnya perusahaan itu punya kas yang terlalu berlebihan yang disimpan di deposito misalnya gitu. Atau punya pesawat ya, dia pesawat itu yang dimiliki perusahaan tapi sifatnya kayak yaitu bukan untuk operasional ya, untuk ini aja, untuk gagah-gagahan dari perusahaannya misalnya kayak gitu. Atau punya investasi di saham yang tidak terkait operasi misalnya ya. Nah, ini semua kan waktu normalisasi kan kita ilangin kan, ya kan. Nah, nanti pada saat penilaian ini akan kita tambahkan lagi. Ya, jadi asetnya kita ilangi dan ingat ya bahwa ini ya, pendapatan dan bebannya pun ini ya pendapatan dan bebannya pun itu kan kita
hilangi juga. Ya. Jadi nanti dari arus kas ini yang present value ini, ya itu baru nilai pasar kapital dari hasil operasi harus ditambahkan dengan nilai pasar aset non operasi. Ya. Jadi non operating asset itu dihilangin dinormalisasi itu karena memang nanti dinilai secara terpisah. Ya nanti ditambahkan lagi di sini intinya gitu. Ya. Seperti itu. Nah, khusus untuk apa namanya yang non recurring kayak gitu-gitu yang extraordinary dan lain sebagainya itu memang tidak ditambahkan kembali ya. Khusus untuk aset-aset yang non operasi saja yang ditambahkan kembali di sini. Maka nanti jadi nilai perusahaan atau nilai kapital total ya yang mencakup baik aset operasi maupun aset non apa namanya operasi. Gitu. Ya. Setelah itu kita kurangi dengan utang berbunga atau utang kapital, ketemulah nilai ekuitas. Kalau memang yang dicari adalah nilai ekuitas. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah untuk DCF. Ya. Sekarang setelah saya review, saya masuk ke materi yang sekarang akan kita gunakan apa pelajari, yaitu capitalized of income method, atau istilahnya sebenarnya yang teman-teman mungkin sering dengar di penilaian itu adalah direct capitalization. Direct capitalization. Nah, direct capitalization ya bedanya dengan apa namanya DCF adalah apa namanya kalau DCF ini terdiri dari beberapa periode. Ya, ada spesifik, ya ini bisa berapa tahun, ada yang periode kekal. Nah, sementara untuk direct capitalization ini hanya single period. Oke. Single period. Nah, sebenarnya periode kekal itu sebenarnya sudah mencerminkan prinsip direct capitalization. Ya kan? Karena apa? Dia mengkapitalisasi misalnya dari tahun X sampai tak hingga. Ya itu kan dari tahun X sampai tahun tak hingga hanya diwakili oleh satu free cash flow, ya satu periode free cash flow yang dianggap mewakili ya dari tahun X sampai tahun tak hingga. Nah, dengan direct capitalization maka sebenarnya ini seperti mempersimpel ya, sehingga nggak usah pakai spesifik kalau gitu. Dari awal aja kita pakai kayak periode kekal yang memang hanya menggunakan satu hitung-hitungan proyeksi yang mewakili seluruh periode dari sekarang sampai selamanya. Gitu. Jadi periode kekal itu sebenarnya prinsipnya juga sudah sama dengan capitalization, hanya dia terjadinya belakangan. Ya, jadi beberapa tahun di awal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu kita proyeksi benar-benar ngitung asumsi tahun demi tahun gitu ya, secara spesifik lah. Ya. Kelebihannya adalah dengan DCF paling enggak kita bisa memprediksi menyusun proyeksi secara lebih rinci ya berdasarkan ya pandangan dari perusahaan dalam beberapa tahun ke depan yang mungkin masih bisa diprediksi sehingga hasilnya diharapkan lebih teliti. Misalnya, tahun pertama, tahun depan nanti karena COVID mungkin masih buruk. Tahun kedua mungkin enggak, tahun ketiga udah bagus, 4, 5, tahun ke-6 mungkin turun dikit, tahun ke-7 nanti naik lagi. Misalnya kayak gitu. Jadi
secara spesifik paling enggak dari beberapa tahun itu kita sudah rumuskan gitu. Nah, DCF ini juga pas ketika perusahaan itu fluktuasinya sangat banyak, gitu, belum stabil gitu ya. Nah, kalau direct capitalization lebih cocok ketika dia sudah pada posisi major gitu. Kalau ini adalah grafik ini perusahaan ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau ada di sini ya karena ini trennya masih naik atau di sini trennya turun yang kurang pas. Paling pas ada di fase ini nih. Nah, gitu kan relatif lebih flat gitu ya. Jadi lebih cocok ketika pendapatannya itu sudah stabil. Karena dia hanya menggunakan satu periode saja. Sebenarnya secara prinsip sama kayak tadi kita ngitung apa namanya terminal value ya. Biasanya kalau rumus perpetual itu kan cash flow dibagi K min G kan gitu ya. Kita ngitung free cash flow dibagi dengan K ini adalah cost of capital atau cost of equity tergantung model yang digunakan dikurangi dengan growth, asumsi pertumbuhan. Ya, dari sekarang sampai ke depan nanti gimana. Tuh, ini dengan ini juga sama sebenarnya. Ini tentang teorinya Gordon waktu melakukan penilaian atas saham biasa kan gitu ya. Dari E0-nya adalah dividen tahun lalu dikali 1 plus G dibagi K min G gitu ya. Ini sebenarnya juga mencerminkan cash flow tahun ini kan ini CF1. CF1 ini ya kalau asumsinya basisnya adalah tahun lalu ya berarti tahun lalu ditambah growth kan gitu ya. Sama aja sebenarnya. Ini sama keduanya. Ya. Dalam bentuk paling sederhana ya ini. Ini arus kas, ini adalah diskon rate atau capitalization rate. Nah, capitalization rate-nya adalah K minus G. K-nya ini bisa WACC, bisa cost of equity. Gitu. Intinya cuma buat satu proyeksi, satu periode yang mencerminkan seluruh periode dari tahun depan sampai seterusnya. Basisnya bisa menggunakan tahun lalu atau rata-rata beberapa tahun ke belakang, gitu ya. Tergantung. Oke, nah di sini metode kapitalisasi pendapatan ya digunakan dalam hal entitas yang menjadi objek penilaian memiliki jangka waktu yang tak terhingga kekal dan dianggap sudah berada dalam tahap pertumbuhan yang konstan gitu, tumbuhnya itu konstan atau paling enggak income-nya konstan gitu ya. Merupakan penyederhanaan dari metode DCF gitu. Hanya diperlukan satu proyeksi arus kas bersih ya. Karena arus kas bersih periode selanjutnya dianggap sama ya, sama pokoknya. Jadi kayak perpetuity lah. Dan dikapitalisasi dengan suatu tingkat diskonto atau capitalization rate tertentu. Tuh, saya kira teman-teman juga udah paham lah. Karena di penilaian apa namanya properti juga sudah belajar kan. Ya ini tadi ini sama. Oke. Kalau kita mencari nilai ekuitas ya, maka arus kas bersih untuk ekuitas dikapitalisasi dengan tingkat diskonto berupa cost of equity. Ya, AKP untuk ekuitas atau istilahnya kita sering menuliskannya adalah free cash flow to equity, FCFE gitu ya, dibagi K minus G. Oke, nanti ditambah dengan nilai pasar aset non operasi. Terus kalau nilai kapital maka pastikan ininya diskon rate-nya WACC. Ya. Jadi arus kas bersih untuk invested capital atau free cash flow to firm atau free cash flow to invested capital sama.
dibagi dengan WACC min G. K min G, K-nya pakai WACC. Kalau tadi K-nya pakai cost of equity. Ya, nanti nilai total perusahaan, ya, maka ini adalah nilai firm value, ya, from operation gitu ya. Nanti ditambah dengan ini, nilai pasar aset non operasi sebagai seluruh atau total dari seluruh aset perusahaan yang dimiliki. Oke, itu mungkin ini ringkasannya ya. Intinya dalam discounted cash flow ini punya komponen ya, komponen DCF ini ada komponen pembilang, ada penyebut numerator dan denominator gitu ya. Pembilangnya adalah arus kas bersih, penyebutnya adalah tingkat diskonto. Ini semua sudah kita pelajari. Arus kas bersih ada untuk ekuitas, ada untuk capital. Ya, tingkat diskontonya kalau ekuitas beda, kalau invested capital juga beda. Itu. Nah, arus kas bersih ada, kalau DCF ada periode spesifik, ada periode kontinuitas atau periode kekal, gitu ya. Tetapi kalau direct capitalization, dia nggak punya periode spesifik, maka dia dari awal sudah pakai asumsi periode kontinuitas atau periode kekal dipakai dari awal. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya, silakan. Adakah yang bertanya? Oke. Kalau tidak, saya coba akan berikan simulasi ya, simulasi yang agak kompleks gitu ya. Sebentar. Supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, setelah itu nanti saya akan berikan, loh, Excel saya kok nggak ada. Sebentar ya. Oke, letak ini dulu. Saya share screen. Ini sudah saya share di Google Classroom sih. Ini teman-teman bisa download. Oke. Nah, ini studi kasus komprehensif apa namanya? Penentuan nilai dengan pendekatan pendapatan. Ada yang pakai DCF, ada yang pakai nanti apa direct capitalization. Atau istilahnya adalah capitalization income method. Ya. Oke, misalnya kita ingin menghitung nilai perusahaan invested cap dengan model invested capital
dari kepemilikan saham atau ekuitas 30% pada PT APS misalnya gitu ya. Nah, ini misalnya ada beberapa asumsi. Kita nanti akan memakai direct capitalization atau capitalization of income method. Misalnya rasio pertumbuhan penjualan misalnya 10% ya dari tahun lalu. Rasio HPP atau COGS dari penjualan misalnya 80%. Oke. Pertumbuhan beban operasional 7%. Beban depresiasi 10% dari saldo aktiva tetap gross tahun lalu misalnya. Beban bunga 9,5% dari saldo utang jangka panjang tahun lalu misalnya kayak gitu. Asumsi atau proyeksi laba rugi ini ya. Kemudian ada proyeksi laporan posisi keuangan. Karena biasanya ketika kita bikin proyeksi, itu akan kita menyusun tuh semua. Laporan laba rugi, proyeksi, neraca proyeksi semua. Jadi harus kita punya asumsi yang kuat di situ. Rasio piutang terhadap penjualan 8%. Jadi kan ini pertumbuhan penjualan penjualannya tumbuh 10%. Gitu kan ya. Nah, piutang itu akan diambil 8% dari saldo, kira-kira seperti itu rasionya ya, dari saldo penjualan yang ada di tahun itu. Rasio persediaan terhadap HPP, ya. Berapakah saldo mengendap persediaan yang ada di gudang itu persentasenya terhadap HPP, karena itu yang yang berhubungan lebih dekat gitu ya. Kalau persediaan dengan HPP, piutang dengan penjualan. Pembelian aktiva tetap, capital expenditure misalnya, katakanlah rata-rata 2.000 per tahun. Gitu ya. Misalnya ini dalam juta gitu ya. Rasio hutang lancar terhadap HPP misalnya 9%. Dividen payout ratio 80%. Penambahan utang jangka panjang rata-rata 3.000 per tahun. Sedangkan nilai pasar utang jangka panjangnya asumsinya adalah 27.500. Oke. Kemudian cost of equity misalnya udah dihitung 10%, cost of debt 17%, tax rate 25%. Persentase kepemilikannya tadi, mohon maaf bukan 10 tapi 30%. Misalnya minority discount-nya ditetapkan 25%, lack of marketability-nya adalah 40%. Misalnya seperti itu. Ini semua data sudah kita ketahui semua. Oke, kita udah evaluasi, udah wajar lah. Lalu kita bikin proyeksi. Pertama adalah proyeksi laba rugi. Gitu ya, proyeksi laba rugi. Oke, penjualan. Tadi udah dibilang, penjualan itu naik 10% dari tahun lalu. Maka di sini adalah, kan naik 10% kan, berarti kan 110% dikali sales tahun lalu. Kan gitu kan ya. Ya kan? Nah, HPP-nya ini dapat dari mana? 176 itu adalah sesuai data ini 80% dari penjualan HPP itu. Berarti ini 80% kali sales tahun ini. Nah, gitu. Tinggal dikurangi. Beban operasional. Beban operasional itu kan tadi dikatakan sesuai, misalnya ini kan dari inflasi misalnya ya. Mana tadi? Pertumbuhannya 7%. Misalnya inflasinya 7%. Oh ya udah. Berarti 107% kali beban operasional tahun lalu. Tahun sebelumnya ya. Karena ini kan base-nya ya, base-nya. Itu ya. Tahun 2020. Sekarang kita katakanlah posisi 2021. Beban depresiasi. Ya, beban depresiasi itu 10% dari saldo aktiva tetap tahun lalu. Oke. Berarti 10% kali saldo aktiva tetap tahun lalu. Nah, gitu ya. Nah, aktiva tetap tahun lalu kan harus tahunya dari neraca kan. Nah, mungkin ini kalau neracanya belum kita bikin ya belum muncul, tapi paling enggak kita masukin dulu rumusnya. Nanti ketika kita sudah tentukan aktiva tetapnya,
Ini kan tahun lalu. Oh, berarti tahun lalu berarti tinggal lihat, sorry. Tahun lalu berarti cukup lihat, bentar ya, ini kok muter-muter nih. Laporan posisi keuangan tahun lalu. Oke, ini kan tahun lalu ada di sini. Nah, ini dia. Aktivitas tetap tahun lalu 50.000 kali 10%. Nah, ketemu kan? Nah, udah ketemu. Tinggal dijumlah beban bunga. Nah, beban bunga tadi ada asumsi juga adalah 9,5% dari saldo utang jangka panjang tahun lalu. Katakanlah seperti itu. Berarti 9,5% kali saldo utang jangka panjang atau utang yang berbunga sebenarnya gitu ya. Tapi ini untuk mempermudah saja. Tahun lalu. Oke, utang kapital lah harusnya gitu ya, bilangnya harusnya yang betul ya. Tidak terpaku pada jangka panjang. Itu ya. Dan nih 9,5% kali saldo utang jangka panjang tahun lalu berapa? Lihat di neraca tahun lalu 2020. 27.500. Ya, 9,5% kali 27.500. Oke, ketemu. Laba sebelum pajak ketemu ini, kemudian ini pajaknya ya. Tarif pajak ya kali laba sebelum pajak. Ketemulah net income proyeksi. Ya, ini proyeksi. Proyeksi untuk perpetuity. Ya, karena kan apa namanya? Ya, ini kan berlangsung terus-menerus kayak gitu. Seperti itulah kira-kira. Kemudian laporan posisi keuangan, kita juga ambil proyeksinya. Susun proyeksinya misalnya gitu. Nah, data yang diperlukan itu ini juga berhubungan ya, ini berhubungan dengan berbagai hal nih. Salah satunya adalah kalau mungkin saya kasih keterangan di sini ya. Ini nanti akan terkait juga dengan proyeksi laporan arus, proyeksi laporan arus kas. Gitu. Kita lihat ada proyeksi laporan arus kas. Nah, di sini. Oke. Ini ada proyeksi laporan arus kas. Ya. Proyeksi laporan arus kas. Jadi misalnya ini adalah arus kas ya. Apa namanya? Proyeksi gitu ya. Proyeksi arus kas nih ya, proyeksi arus kas. Proyeksi. Oke. Ini menggunakan metodenya adalah tidak langsung. Ya, kalau teman-teman ingat pelajaran past principle pasti ingat lah. Metode langsung itu bahwa arus kas dari kegiatan operasi dihitung dengan cara ya mengambil laba bersih dan ya, laba bersih kan basisnya akrual, lalu disesuaikan supaya basisnya menjadi kas. Oke, basisnya menjadi kas kembali. Gitu. Nah, ini ambil laba bersih dari proyeksi laba rugi gitu ya. Ya. Terus depresiasi ngambil dari proyeksi laba rugi 5.000. Sini gitu ya. Saya kasih keterangan deh. Ambil dari proyeksi laba rugi ya. Ini juga ambil dari proyeksi laba rugi. Kemudian kenaikan atau penurunan piutang. Ya, kenaikan atau ini cara menyusun arus kas ya. Arus kas. Kalau piutangnya naik
Ya ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di manajemen keuangan, saya sudah pernah jelaskan sih kalau teman-teman masih ingat ya. Di prinsipal juga udah. Ya. Kalau piutangnya naik itu arus kasnya berkurang. Ya, karena sales yang ada di net income ya itu ternyata sebagian masih berupa piutang ya, belum dibayar cash. Jadi kalau naik piutangnya ini kita perlu mengurangi atau melakukan penyesuaian dengan mengurangi net income, karena sales yang ada di net income ini ternyata beberapa masih belum dibayar ya, kan piutangnya naik. Kenaikan piutang kita ambil dari mana ya? Ambil dari selisih saldo piutang proyeksi ya, dikurangi saldo piutang tahun lalu. Gitu. Oke, 1.600. Dapatnya adalah nah gini. Jadi nanti ini bikinnya itu kayak saling berhubungan, tidak bisa satu-satu. Jadi kayak loncat-loncat gitu ya. Setelah dari net income tadi saya ke arus kas ya. Nah, piutang, nah ini cara nyari piutangnya adalah tadi di asumsi sudah ada bahwa rasio piutang terhadap penjualan itu adalah 8%, ya kan? Nah, kan piutang, penjualannya udah tahu nih, proyeksi 220, maka piutangnya adalah 8% kali, ya ini 8% kali nilai penjualan di laporan laba rugi proyeksi. Nah, kan selisihnya kita lihat dari 2020 aktual ke proyeksi 1.600 kan, nah maka masuk di sini. Masuk. Terus persediaan. Nah, persediaan tadi diasumsi juga ada datanya, persediaan. Rasio persediaan terhadap HPP 8%. Rasio persediaan terhadap HPP. Persediaannya 8% kali HPP di laporan laba rugi proyeksi. Ya, ketemu nih. Ada kenaikan. Nah, ada kenaikan persediaan. Gitu ya. Ada kenaikan persediaan di sini, mana tadi? Mengurangi. Ada kenaikan persediaan, akhirnya dia mengurangi net income. Ada kenaikan persediaan kan berarti lebih banyak membeli persediaan kan, gitu ya. Lebih banyak membeli persediaan berarti uang yang dikeluarkan juga lebih banyak, makanya mengurangi nilai arus kas. Misalnya gitu. Terus kenaikan atau penurunan utang lancar. Nah, utang lancar tadi ada nggak? Nih, rasio utang lancar terhadap HPP 9%. Berarti ini utang lancar ya 9% kali HPP di laporan laba rugi proyeksi. Ketemu. Ini naik nih. Naik ya. Naik. Nah, ambil ini sama. Selisih saldo, kalau ini tadi apa? Persediaan. Oke, yang ini utang lancar. Ya, ini benar-benar menyusun proyeksi kayak dari nol gitu. Ya, nah teman-teman ini perlu tahu ya, karena nanti mungkin pas kerja juga harus membuat seperti ini. Nah, asumsi-asumsi tadi kalau bisa idealnya itu dibicarakan dengan klien dan dievaluasi, cocok nggak? Gitu.
Kalau nggak dapat, klien tidak mau kerjasama, misalnya kita sebagai penilai DJP gitu ya, maka teman-teman harus menggali data untuk bisa menentukan asumsi ini, misalnya dari data-data historis. Selama 5 tahun ini pertumbuhannya gimana? Rasio HPP-nya historisnya gimana? Gitu ya. Pertumbuhan beban operasional bisa mengacu pada inflasi ke depan gimana? Gitu. Beban depresiasi kira-kira pertumbuhannya gimana? Gitu. Terus beban bunga rate-nya berapa? Gitu. Rasio piutang terhadap penjualan secara historis gimana? 5 tahun lalu di rata-rata. Rasio persediaan terhadap HPP 5 tahun lalu di rata-rata gimana? Kayak gitu. Rasio utang luar terhadap HPP beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu secara rata-rata gimana? Nah, itu cara teman-teman ketika kesulitan mendapatkan data dari klien. Oke, saya lanjut lagi ya ke laporan arus kas nih. Nah, ini ketemu laporan arus kas proyeksi. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi. Investasi ini ya biasanya berupa ya ambil data rata-rata capital expenditure. Capital expenditure itu kan pengeluaran untuk membeli aktiva tetap, gitu ya. Ini di atas tadi udah ada ya. Di atas tadi ini rata-rata capital expenditure itu 2.000 per tahun. Nah, ya. Ketemu. Kemudian arus kas dari kegiatan financing atau pembiayaan. Ya, financing atau ini sebenarnya cocoknya yang lain bahasa Indonesia pembiayaan atau financing. Oke. Peningkatan utang jangka panjang. Ya, ini ambil data rata-rata peningkatan utang. Tuh. Ya. Set. Tadi di atas ada 3.000 per tahun. Oke, udah. Terus mana lagi? Pembayaran dividen. Ya, ini adalah berarti data asumsi tadi udah ada ya, yaitu apa namanya? Dividen payout ratio. Kita lihat dividen payout ratio 80% dikali laba ruginya 11.241 gitu ya. Berarti 8 dividen, saya terus gini aja ya. Dividen payout ratio dikali laba proyeksi. Ini rumusnya sama dengan E70 ya. Ini karena mengacu pada ini. Nah, ini proyeksi laporan ekuitas. Ya, ekuitas awal sekian 29708 ngambil dari apa namanya? Harus neraca ya, ini laba bersih, ini dividen. Ya, dividen 0,8 kali ini ya sama ya. 0,69 laba bersih ya. Atau ini juga bisa kita tulis biasa gitu aja ya. Dengan 80% kali, saya kasih tanda minus biar langsung tandanya negatif. Laba ruginya adalah sekian. Jebel. Salah. Nah, sama ya, nggak berubah. Ketemu arus kas bersih dari kegiatan pembiayaan. Terus ini di total ya kan. Ini arus kas bersih. Ya ini adalah
penambahan atau pengurangan arus kas bersih. Kalau positif berarti nambah. Saldo awal ini jumlah dari arus kas operasi, investasi dan pembiayaan. Ya. Kalau positif berarti nambah. Saldo kas awal tahun dia ambil data dari saldo kas laporan neraca tahun lalu 12.808. Kita lihat dari tahun lalu nih 12.808 gitu ya. Terus ini di jumlah, ini ditambah ini gitu ya, ketemu. Oke, jadi ini 6.808 ditambah dengan 12.808 itu temu. Oke ya. Nah, saldo kas akhir tahun ini akan menjadi posisi keuangan mana? Ini dia. Sini. Kas 19.616. Nah, ya kan ini ditarik ke neraca. Nah, gitu ini ambil dari proyeksi laporan arus kas. Nah, ya. Ketemu seperti itu aktiva tetap, kemudian di sini aktiva tetapnya sebentar, aktiva tetap. Kok 60.000 harusnya pembelian aktiva tetap itu kan 2.000 ya. Oke, ini soalnya ada yang saya ubah dikit tadi. Oke, berarti ini sama dengan ini tambah 2.000. Oke. Ya. Saldo aktiva tetap tahun lalu ditambah rata-rata pertambahan aktiva tetap. Oke. Ini akumulasi penyusutan, akumulasi depresiasi adalah saldo tahun lalu, saldo akumulasi tahun lalu ditambah beban depresiasi laporan laba rugi proyeksi. Oke. Tahun lalu kan 20.000. Nah, di laporan laba rugi proyeksi beban depresiasinya ini 5.000, berarti 20.000 tambah 5.000, 25.000 gitu ya. Lalu ini dijumlah ketemu. Oke. Ketemu ya. Terus utang lancar tadi 9% dari HPP, laporan proyeksi. Utang jangka panjang tadi adalah ini ya kan tadi diproyeksi bertambah 3.000 kan per tahun rata-rata kan ya. Ya, jadi ini saldo tahun lalu ditambah dengan rata-rata pertambahan utang sesuai proyeksi. Ya. Terus ekuitas lihatnya dari nih, lihatnya dari E71. E71 itu mana? Nih lihat dari laporan perubahan modal proyeksi. Oke. Kita lihat laporan perubahan modal proyeksi.
Mana tadi? Nah, laporan perubahan ekuitas. Sama aja sih. Itu ya. Laporan perubahan ekuitas proyeksi. Nah, saldo awal 29708 ya. Itu ngambilnya dari ekuitas ya. Ambil data ekuitas tahun 2020, tahun lalu gitulah ya. Oke. Laba bersih ambil dari laporan laba rugi proyeksi. Oke. Dividen ya. Ambil dari dividen ini kan tadi ini ya 80 apa? Dividen payout ratio sesuai proyeksi dikali laba bersih proyeksi. Tuh, ketemu saldo akhir. Ya kan? 31956. Ya. Di sini juga ketemu. Nah, itu kan. Oke ya. Sip. Sudah oke. Bentar, muter-muter dulu. Jadi langkahnya memang cukup challenging, teman-teman. Sudah ini semua udah kita isi semua, udah dapat semua. Terus net working capital. Nah, ini untuk Pak net working capital. Ini proyeksi. Salah. Nah, sini aktiva lancar ya, ini ambil dari neraca proyeksi. Semuanya ya. Ini aktiva lancar dikurangi utang lancar. Itu ya, temu. Nih. Perubahan working capital ya. Working capital proyeksi dikurangi dengan working capital tahun lalu. Nah, setelah semuanya udah, jadi kita udah bikin semua nih proyeksi atas laba rugi. Oke. Proyeksi atas laporan posisi keuangan ya. Proyeksi laporan perubahan ekuitas. Proyeksi laporan arus kas. Ini semua. Ya, sederhana aja. Jadi kita meyakinkan nanti kalau kita defend sama orang. Kita udah bikin ini proyeksi seperti ini secara mendetail dan data source-nya itu memang benar-benar diskusi dengan klien atau teman-teman memperolehnya melalui analisis historik serta memperhitungkan bagaimana dibawa ke depan. Kira-kira masih relevan atau tidak? Historisnya sekian, gitu misalnya. Secara setiap tahun sekian. Oh ya udah growth-nya sekian. Ya sudah nanti pakai itu. Karena berdasarkan historis seperti itu. Itu mungkin cara yang akan membuat teman-teman itu semakin percaya diri, gitu ya, semakin punya dasar yang kuat dalam melakukan perhitungan. Oke, arus kas sudah, net working capital juga udah, ya kan? Lalu kita bikin perhitungan arus kas untuk invested capital. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Oke, ini laba bersih, ambil data dari laba bersih proyeksi. Oke. Depresiasi ya kan, ditambah depresiasi kan di sini kan ya.
ditambah di laba bersih, net income, ditambah depresiasi atau non-cash expense. Sebagai non-cash expense. Ini ditambahkan kembali. Ya. Terus capital expenditure 2000. Ya tadi ya. Capital expenditure 2000. Lihat data asumsi. Interest expense 2613, ini lihat data beban bunga di laporan laba rugi proyeksi. Ya kan? Kenaikan atau penurunan modal kerja, lihat dari perhitungan kenaikan atau penurunan modal kerja di atas. Nih, ya kan? Ini kan proyeksi sekarang modal kerjanya 35456. Yang tahun lalu, adalah 27208. Nah, naik. Naiknya adalah 35456 dikurangi 27208, 8248. Karena naik, ya karena naik berarti di sini mengurangi. Gitu. Oke, ketemu perhitungan arus kas untuk invested capital. Lalu ini akan kita present value kan? Karena ini sebagai arus kas free cash flow, ini sebagai free cash flow to firm. Ya kan? Misalnya udah diketahui WACC-nya 11,32. Kita udah bahas kemarin ya cara nyari-nyarinya, udahlah ya, kita lewatin ya. Misalnya langsung disediakan WACC-nya sekian. Berarti tinggal kita present value kan ini 8605 ini. Nah, kita harus perhatikan ya efek growth ya. Intinya present value di present value sesuai dengan rumusnya tadi. Ya, rumusnya tadi ya bahwa kan di sini mungkin perlu tak kasih ini ya. Data tambahan berupa growth. Ya, growth-nya adalah tadi di sini. Mana ya? Kok nggak ada? Ini pertumbuhan penjualan. Growth-nya kok tidak ada. Bentar. Pertumbuhan asumsi proyeksi. Oh, belum ada ya. Ini pertumbuhan penjualan. Oke, asumsi growth gitu ya. Misalnya di sini berarti masih belum ada ya. Pertumbuhan arus kas. Bentar. Harus ada asumsi growth ya. Asumsi growth untuk ke depan. Growth katakanlah ya, misalnya ya asumsi ya. Katakanlah di sini asumsi. Saya tadi perasaan ya. Dari hitung-hitungan ini adalah 5%. Ya, katakanlah gini. Ya, growth dari ya betul, growth dari arus kas ya. Ini atau ini growth dari perusahaan lah ya. Arus kas itu ya. Bagaimana perusahaan menghasilkan kas. Katakanlah asumsi 5% misalnya gitu ya. Dan itu harus kita tetapkan dari awal. Berapa kira-kira growth dari perusahaan ini yang relevan. Gitu ya. Ini data yang penting ini. Seperti itu. Berarti ini kan nanti akan kan gini ya. Free cash flow 8605 dibagi K 11,32 dikurangi 5%. Nah, kan gitu ya.
Ya kan? Seperti itu. Ketemulah apa namanya? 136, ini kenapa harus pakai ini sih? 136,155. Temu nih. Ini adalah indikasi nilai perusahaan dari hasil operasi. Gitu ya. Terus ada aset non misalnya. Nah, ini misalnya gitu ya. Ini misalnya, misal diketahui. Ya, ini perumpamaan aja, misal diketahui apa namanya? Ini sebagai asumsi saja gitulah. Katakanlah ada aset non operasional berupa dia punya kas yang terlalu berlebih untuk skala operasi seperti dia, seukuran dia gitu ya. Jadi dia punya deposito yang tidak digunakan untuk operasi, intinya itu sebenarnya kayak aset yang kas yang mengendap idle gitulah. Nah, itu kita keluarkan. Misalnya gitu, deposito. Dia punya marketable securities yang tidak terkait dengan marketable securities itu investasi dalam saham gitu ya, jangka pendek. Terus dia punya villa gitu, padahal dia perusahaannya adalah penghasil makanan misalnya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Aset non operasi. Kita tambahkan. Oke. Itu. Indikasi nilai perusahaan from value adalah 160,755. Oke. Nah, sekarang kan tadi perintahnya kan kita mencari nilai ekuitas kan, 30% kan. Nah, caranya berarti dari from value kita harus kurangi dengan nilai pasar utang jangka panjang. Ya, nilai pasar utang jangka panjang. Kan saat ini ya gitu ya. Di sini ambil dari neraca tahun lalu. 27.500. Mana? Ini 27.500. Oke. Ketemu ya. Terus maka ini indikasi nilai saham kepemilikan 100%. 133.255. Misalnya ini dalam juta ya. Karena kita cuma mencari 30%, berarti kita kalikan 30%. 30% kali 100 kali 133.255 ketemu 39.977. Ya toh? Oke. Nah, ada asumsi pula bahwa ini kena minority discount. Gitu. Katakanlah apa namanya? Karena ini bukan 100% gitu ya, bukan 30% itu mungkin kuasanya cuma sedikit gitu misalnya ya. Lalu kita kenakan misalnya minority discount, misalnya kayak gitu. Oke. Kena minority discount 25%. Nah, teman-teman, ini perlu dicatat ya. Ketika ada minority discount tadi di data, itu ada asumsi minority discount atau ini kan discount lack of control, ini kan discount lack of marketability. Nah, kalau mengaplikasikan DELOC dan DELOM, mungkin kemarin itu belum terlalu detail ya. Mengaplikasikan DELOC dan DELOM itu diaplikasikan secara bertahap. Oke, secara bertahap. Jadi, misalnya ini DELOC-nya 25%, DELOM-nya 40%. Bukan kemudian diaplikasikan secara bersama-sama. Misalnya gini. Jadi, misalnya seperti ini. Bukan diaplikasikan bersama, tapi bertahap. Seperti ini caranya. Jadi pertama DELOC dulu. Jadi pertama tentang kontrol dulu. Ini kan kena diskon, ya kan, 25%. Jadi ini didiskon dulu dari kontrol. Kemudian ketemulah indikasi nilai saham setelah DELOC. Baru di DELOM 40%. Nah, 40% itu dari sini. Ya, dari indikasi nilai saham setelah DELOC. Jadi kayak bertahap gitu. Kontrol dulu, baru kalau kontrol ada, aplikasikan, kalau nggak ada berarti kontrolnya 0%. Baru di DELOM. Akan beda cerita kalau teman-teman langsung mengaplikasikan secara simultan.
Kalau secara simultan berarti kan ini minority diskon 25%, delomnya adalah 40% dari ini. Nah, kan akan beda. Sorry. Akan beda. Ya kan? Ini delomnya 11.000, ini delomnya 15.000. Ya, jadi harus secara bertahap. Diskon atau premi kontrol dulu, baru kita masukkan marketability, diskon lack of marketability. Ketemulah indikasi nilai saham dengan kepemilikan 30% itu nilainya 17.989 dalam juta atau 17.989 juta. Nah, ini dia teman-teman cara bagaimana kita melakukan proyeksi dari step by step. Ya, oke, dari step by step. Nah, ini nanti akan saya share ya ke teman-teman untuk digunakan belajar. Nah, saya tahu bahwa teman-teman sekarang tentunya tugasnya banyak. Saya cuma pengen teman-teman belajar. Saya kasih satu tugas satu aja. Teman-teman nanti bikin proyeksi. Ini saya kasih tugas di sini. Datanya hampir mirip ya, datanya sama. Cuma teman-teman proyeksinya adalah sampai 3 tahun. Jadi pakai DCF. Ya, kalau tadi kan pakai direct capitalization, jadi sekarang DCF. Buat proyeksi cukup 3 tahun saja. Ini misalnya dari 2019, 2020, 2021, 2022, misalnya kayak gitu. Ya, bikin untuk 3 tahun seperti ini, ya semuanya diisi, ya. Nah nanti periode proyeksinya, ya di sini ada proyeksi tahun, ini kan proyeksi tahun pertama, proyeksi tahun kedua, proyeksi tahun ketiga, gitu ya. Gitu ya, ini proyeksi tahun pertama, ini proyeksi tahun kedua, ini proyeksi tahun ketiga. Oke, sama ya. Tuh, nah ini yang perlu diisi adalah yang 1, 2, dan 3. Ini kayaknya tadi ada aktiva tetapnya, pembeliannya sebentar. Ini harusnya ini tambah 2000. Oke. Ya. Oh ya, ini nggak balance. Betul. Nah, nanti saya akan saya sempat post ini di GCR, tapi nanti akan saya berikan yang ini ya, yang bisa buat belajar. Sudah diisi tadi ya. Teman-teman silahkan isi semua di tahun-tahun setelah ini. Bikin proyeksi. Ya, ini kan periode spesifik. Ini periode spesifik ya. Nah, lalu ditambah dengan periode kekal. Nih, ini yang ini adalah yang periode kekal. Nah, periode kekalnya ini perlu di sorry. Ini periode kekal. Perpetuity value itu periode kekal. Ya. Ini periode kekal. Ini periode spesifik, ini periode kekal, ya kan? Lalu ditambahkan total present value-nya. Itu ya. Bedanya di situ aja sih. Nanti ininya semua sama. Oke, nanti tinggal dihitung. Oke, tinggal dihitung semua. Ya. Ini mungkin nanti saya ya udah, pokoknya dihitung aja gitu. Dihilangin dulu aja ya mungkin ya, biar apa namanya? Hilang. Nah, silakan nanti dihitung sendiri, oke? Ya,
Cukup ini aja supaya teman-teman ngerasain bagaimana simulasi membuat proyeksi. Ini sebenarnya adalah sebuah pelajaran tentang financial modeling. Kita membuat model keuangan, proyeksi ke depan berdasarkan asumsi-asumsi tertentu gitu. Kalau ini DCF. Nah, jadi misinya kayak tadi ya. Ini tadi beberapa rumusnya udah ada di sini dan keterangan-keterangannya juga sudah saya sampaikan di sini. Jadi teman-teman bisa nyari, oh ini dapatnya dari mana, dapatnya dari mana gitu. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya silakan. Yuk. Oh iya Pak, mau izin bertanya Pak. Boleh. Sebentar ya. Dalam ya, kita kan Oke. nyari Sebelum WHC. Oke, sorry. Iya Pak. Sebelum saya jawab lagi ya, ini dikit saya yang ini dulu. Oke, silakan Andri ya. Oh udah deh. Oh ya, Enggak ini Pak. apa-apa. Lanjut. Ini saya bingung Pak, dari WACC itu kan kita nyari tingkat tingkat kapitalisasi diskon itu kan dari WACC. Nah, itu metode untuk menentukan WACC itu gimana Pak ya? Soalnya kalau misalnya kita pakai metode borrowing capacity itu kan dia mencerminkan current condition gitu Pak. Sedangkan kita kalau WACC-nya untuk yang pendekatan pendapat kan harus forecasting. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Pak ya? Oke, untuk ini ya, proporsi antara debt dengan equity ke depan gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya? Iya Pak. Itu menggunakan tadi data dari klien. Targetnya kira-kira perusahaan ini rasio utang dan ekuitasnya akan seperti apa? Targeted. Ya, jadi itu merupakan semacam ya proyeksi gitu ya. Memang proyeksi atau keinginan atau target dari perusahaan itu ke depan itu menggunakan struktur kapital yang seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah itu memungkinkan atau tidak, itu kita bisa evaluasi. Misalnya, bagaimana misalnya melihat current condition ya, melihat rencana pembayaran utang dan rencana pengambilan utang jangka panjangnya seperti apa, gitu misalnya. Atau ada rencana IPO enggak? Nah, apakah itu make sense ketika dia menyebutkan, oh kita akan utangnya 10%, ininya ekuitasnya 90% misalnya. Pas kita lihat, kok proyeksi pembayaran utangnya nggak ada, padahal utangnya sekarang banyak banget. No, ini nggak make sense ini, gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi, dari proyeksi klien, itu yang diterima oleh penilai, kemudian dievaluasi, dan kemudian diraihlah kata sepakat yang memang wajar sebagai target struktur kapital dari perusahaan tersebut. Kira-kira begitu. Gimana, Andrian? Oke, paham Pak. Berarti di borrowing capacity itu emang benar-benar nggak bisa dipakai karena dia tidak mencerminkan proyeksi ke depannya gitu Pak ya? Kata teorinya itu memang harus forward looking. Nah, Iya gitu Pak. ya. Nah, Baik Pak. tapi misalnya nih manajemennya tidak kooperatif, ya sudah, kita mungkin bisa lihat dari secara historis gitu ya. Secara historis bagaimana tren dari struktur kapitalnya itu seperti apa, gitu. Trennya seperti apa. Kalau memang dia punya growth yang bagus dan kira-kira per tahun ada fluktuasi sekian, ya kita bisa prediksikan bahwa proyeksi dari target struktur kapital kira-kira proporsi utangnya sekian, proporsi sahamnya sekian. Ini memang kelemahan dari metode ini, yaitu menggunakan sesuatu yang sifatnya di masa depan yang mungkin kalau orang istilahnya kalau orang Jawa itu maido misalnya
mempertanyakan gitu loh, dari mana ini kan belum terjadi gitu. Ya memang itu gitu. Kita memprediksi ke depan. Ini analis gitulah. Namanya juga analis itu bukan sejarawan. Sejarawan memang dia selalu melihat apa yang telah terjadi. Tapi kalau analis ke depan, ya kita melihat meramalkan ke depan akan seperti apa. Planning ya kan. Seorang perencana itu kan menghitung dan memprediksi sesuatu yang di masa depan, gitu. Yang mana itu baru akan terbukti nanti, gitu. Benar atau salah. Gitu. Itu tantangannya emang. Oke, terima kasih Andrian. Ini ada, wah Ari ini banyak nih. Pada perhitungan free cash flow untuk equity, net change long term tersebut apakah untuk utang jangka panjang saja atau untuk net atau kenaikan pada utang yang memiliki bunga juga, Pak? Itu adalah capital, berarti yang memiliki bunga ya, memiliki bunga. 2, pada asumsi proyeksi keuangan kan kita menggunakan asumsi, saya balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Beberapa contoh itu kadang-kala mempermudah selalu dikotominya itu jelas bahwa kapital itu jangka panjang, non kapital jangka pendek. Padahal dalam kenyataannya tidak semudah itu, gitu ya. Saya sudah terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa utang jangka panjang kena kebijakan akuntansi, akibat kebijakan akuntansi, ketika jatuh temponya tahun depan, utang kapital akan jadi jangka pendek. Ya, makanya yang benar, utang kapital itu adalah utang berbeban bunga, bukan utang jangka panjang tok. Gitu. Dan ini hanya bersifat pokoknya ya, penambahan pokok utang, penambahan pokok utang yang berbunga, yang memiliki beban bunga, gitu. Nomor 2, pada asumsi proyeksi keuangan kan kita menggunakan asumsi rata-rata dari laporan keuangan historis bagaimana baik historisnya. Nah, tapi Pak, jika kita ketahui suatu perusahaan mengalami fluktuasi dalam operasional tahunannya, Pak, bagaimana kita bisa menentukan tahun di mana kemungkinan perusahaan mengalami penurunan dari pola kenaikan rata-rata tersebut? Seperti contoh gudang garam, pada tahun 2000-an sampai 2020 masih mengalami kenaikan karena semakin perkembangan zaman gudang garam perusahaan diperkirakan karena makin perkembangan zaman diperkirakan akan mengalami penurunan. Kalau digunakan pola rata-rata historis bukannya kurang tepat ya Pak, karena diperkirakan di masa depan mengalami penurunan. Bagus. Makanya tadi saya bilang historis itu kita gunakan sebagai ancang-ancang awalan, ya sebagai awalan. Kayak tadi, misalnya target struktur kapital. Kalau hanya kita gunakan historis itu tidak boleh, tidak cukup artinya gitu ya. Karena sesuai teori tadi saya bilang, evaluation is forward looking, ya, not backward looking. Ya, data historis itu sebagai kayak tumpuan analisis kita di awal bahwa katakanlah begini, growth-nya dia secara historis itu bagus, tetapi kemudian nanti mungkin akan mengalami penurunan. Bisa jadi kan growth-nya kita sesuaikan kan. Misalnya, bagaimana sih ke depan dengan perkembangan teknologi, dan kita kemudian melakukan analisis fundamental, berdiskusi dengan klien, membicarakan masalah ini. Ke depan, misalnya gini, kita berdiskusi ke manajemen, ke depan akan semakin banyak dengan bertambahnya teknologi, makin majunya, gitu kan, orang mungkin akan meninggalkan produknya gitu loh. Apa rencana Bapak ke depan? Kayak gitu misalnya. Kemudian dia presentasi, kita akan bikin bisnis kita akan gitu misalnya. Nah, dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan, berarti ini make sense. Berarti dia udah mengantisipasi. Adanya antisipasi resiko penurunan bisnisnya, ini kemudian bisa kita, paling nggak gini, tetap kena imbas, tetapi misalnya efeknya tidak terlalu besar, ya maka kita bisa sesuaikan dengan proyeksi itu, gitu ya. Artinya secara historis dia biasa growth-nya 5%, tetapi kalau kita lihat ke depan kayaknya nggak mungkin 5% lah. Dia turun, tapi mungkin turunnya nggak seberapa. Karena apa? Dia punya antisipasi. Beda cerita ketika dia tidak punya antisipasi, maka kita bisa lakukan koreksi yang lebih dalam.
gitu ya. Nah, datanya tentu kita harus punya dasar yang kuat. Misalnya menggunakan perusahaan pembanding sejenis yang sekarang sudah mengalami kemunduran misalnya yang mirip. Nah, ini perusahaan ini udah kena dampak nih sekitar 3% gitu misalnya. Oh ya berarti mungkin perusahaan ini juga akan mengalami dampak yang serupa, misalnya kayak gitu. Apakah sulit? Iya, sulit. Ya. Penilai praktisi pun menyatakan bahwa pendekatan pendapatan ini adalah satu pendekatan dan metode yang challenge-nya banyak. Karena apa? Forward looking. Kalau pendekatan pasar kan lihat, oh berapa sih, bagaimana data pembandingnya, harga pasarnya, sahamnya berapa, kan gitu kan. Lah ini semuanya tuh forward looking, pendapatan itu. Tinggal bagaimana kita memperoleh data yang berkualitas, maka hasilnya pun berkualitas. Makanya di Amerika ini berkembangnya sangat bagus karena apa? Data industri mereka sangat bagus, data historis sahamnya kan sangat bagus, data perusahaan sangat bagus, data indeks sangat bagus, data apapun ya itu sangat bagus. Makanya untuk forward looking mereka bagus. Gitu. Jadi misalnya dia menggunakan regresi kan bisa kan dari beberapa tahun ke belakang historis mereka bikin regresi. Kita coba simulasikan untuk ke depan bagaimana. Lalu kira-kira penyesuaian akibat risiko perkembangan zaman, perubahan perilaku manusia, masyarakat, itu misalnya ke depan seperti apa. Nah, itu kita kemudian sesuaikan. Gitu. Nah, ini kalau di luar negeri, di Amerika, terutama di Amerika ini justru malah yang paling populer gitu ya. Ya karena mereka punya basis data yang sangat bagus. Gitu. Seperti itu. Ari, ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Sekali lagi, betul, memang harus ya disesuaikan dengan forward looking, tetapi backward looking jangan dilupakan. Intinya gitu. Ya. Itu sebagai kayak tumpuan awal. Oh, seperti ini sekarang. Ke depan akan seperti apa? Nah, paling enggak kan dari starting point-nya kita udah punya landasan yang kuat daripada kita tidak punya starting point sama sekali, gitu kira-kira. Bentar, saya minum ya. Aus sih. Mungkin bertanya, perhitungan delok dan delom lebih dulu delok. Jujur Zafira, saya belum menemukan jawaban yang saya juga merasa enak untuk menerangkan. Gitu ya. Saya hanya mendapatkan dari literatur ya bahwa baik Shannon Pratt, Hitchner, mungkin itu adalah literatur di luar yang saya pernah sampaikan ke teman-teman, tapi saya coba baca-baca literatur lain. Selalu menempatkan kontrol dulu baru marketability. Begitu. Ya, kontrol dulu baru masalah marketability. Seperti itu ya. Yaitu dari referensi yang saya baca intinya. Beberapa referensi ya. Dari buku di beberapa referensi itu konsisten bahwa Shannon Pratt ada, di Hitchner ada, jadi sekuensial dan kontrol dulu baru marketability. Kira-kira gitu saya kira. Ya, mohon maaf apabila mungkin kurang memuaskan ya, tapi saya pun lagi mencari juga sebenarnya dan itu belum saya dapat secara memuaskan lah. Ya nanti kalau saya temu jawabannya akan saya sampaikan. Thank you, pertanyaannya bagus sekali, Zafira. Silakan yang lain. Ari, jadi untuk tugas Cornell diganti tugas penentuan nilai. Ya betul, jadi nggak usah bikin Cornell ya teman-teman. Nanti terlalu berat ya, kalian nggak akan kuat. nanti jadi numpuk-numpuk. Cukup teman-teman, saya pengen teman-teman tuh latihan, benar-benar latihan bikin proyeksi dan melakukan simulasi penilaian dengan pendekatan pendapatan. Oke. Deadline-nya
adalah deadline-nya ya minggu depan, pertemuan depan. Gitu. Menggunakan yang ini ya, menggunakan soal yang saya berikan ini. Oke. Kalau dari data teman-teman yang kemarin secara real itu, saya kira udah cukup lah. Kemarin kan sudah simulasi yang pakai pasar ya, pakai pasar. Itu saya kira udah cukup sebagai salah satu simulasi. Karena nanti kan kita harus nyusun, kalau pendapatan itu kan asumsinya harus banyak. Nah, itu saya kira biar lebih enak, teman-teman pakai ini aja. Ya, untuk belajar. Gitu. Oke. Ya, saya pengennya teman-teman cuma mencoba belajar gitu aja. Karena itu kuncinya dari mata kuliah ini. Oke, silakan yang lain. Ada nggak yang pengen disampaikan? Ada nggak? Di kolom chat ada Oh iya yang ya, mengirim sorry. saya, Pak. Iya ya. Maaf. Raida, thank you pertanyaannya. Kenapa pada pendekatan ini perlu ditambahi aset non operasional? Sebenarnya semua pendekatan seperti itu, Raida. Cuman mungkin belum saya simulasikan. Ya, jadi aset operasional itu dipisah, lalu dinilai secara terpisah, gitu intinya. Ya, dinilai secara terpisah. Kalau pakai pendekatan aset, otomatis sebenarnya ya semuanya akan dinilai. Ya, semuanya akan dinilai. Kalau pakai pendekatan pasar, dinormalisasi dulu, ya, terus pakai multiple dapat, nah nanti aset non operasional ditambahkan ke situ. Sebenarnya seperti itu. Sama, ya, aset non operasional itu dinilai secara terpisah. Itu biasanya. Itu yang saya tahu ya. Jadi yang kemarin belum disimulasikan. Ya, makasih Raida untuk pertanyaannya. Ada yang lain? Saya Pak, Freddy, oke, silakan Freddy. sebenarnya bukan mau nanya sih Pak, cuman kayak memastikan gitu terkait yang Jafira tadi. Ternyata kalau kita hitung DLOM atau DLOC duluan, hasil akhirnya tetap sama juga sih Pak, ternyata. Oh gitu, wah ini menarik ini. Delom duluan 40% gitu ya. Iya Pak. Saya coba kita simulasi ya. Wah ini teman-teman kreatif nih. Salut saya, keren. Berarti. Oke, kita coba ya. Kalau kita delom duluan berarti mana nih? Dari sini ya. Berarti sama dengan ini kali 40%. Gitu ya. Oke. Nah. Oke, ini berarti ini adalah ini ditambah oke, lalu di deloknya 25%. Mantap. Anak-anak nih keren. Oke. Ya, sama. Good. Saya kira apresiasi yang tinggi saya berikan ke teman-teman ya. Mungkin udah ngutak-ngutik juga. Wah, keren juga nih.
ternyata sama. Oke, berarti mau gimana pun yang duluan artinya sama. Tetapi ya tadi sekali lagi dari literatur itu selalu memang menempatkan the log duluan gitu intinya. Tetap walaupun secara simulasi ternyata sama. Saya nggak tahu apakah kemudian ketika jatuhnya adalah premi, ketika di kontrolnya itu adalah premi, akankah sama? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Kalau yang terjadi, kan di sini diskon semua nih. Diskon semua kan ya. Ini minority diskon atau diskon lack of control. Ya, ini lock. Tapi bagaimana ketika ini yang terjadi adalah premi, gitu ya, misalnya gitu. Tetapi kayaknya agak lucu sih kalau dikasih premi. Kan sebenarnya kalau kita pengen mengacu pada apa istilahnya nilai pengendalian, maka kan free cash flow-nya itu sudah pasti mencerminkan pengendalian. Ya, artinya perubahan-perubahannya itu mengandung kekuatan dari pengendalian. Otomatis sudah pasti hasilnya ya pengendalian. Nggak mungkin akan dipremi lagi. Ya, tapi ini keren ya teman-teman. Bagus, oke. Thank you. Ini tadi siapa tadi yang jawab? Freddy ya? Iya Pak. Tapi itu juga Pak, saya coba kalau salah satunya yang premi tetap sama aja sih Pak. Tetap sama. Iya, Pak. Oke. Sip. Terjawab sudah. Artinya urutan tidak masalah, tetapi beberapa literatur menempatkan kontrol duluan daripada marketability. Oke, thank you Freddy. Thank you. Keren. Oke. Ada yang lain? Mantap nih. Nanti mungkin minggu depan akan saya berikan review ya dari awal sampai ke pendekatan yang ini gitu ya. Karena saya setelah evaluasi ada beberapa yang saya perlu luruskan juga gitu. Ada yang lain teman-teman? Sebentar. Saya harus ngisi portal. Kalau enggak, ini saya mohon izin untuk menutup karena harus mengisi portal. Kebetulan tadi belum sempat ngisi. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat amat menarik. Nanti yang kertas kerja yang sudah diisiin ini akan saya upload ya ke teman-teman ya untuk digunakan belajar dan serta dikerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman, sangat menarik sekali diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk menghadapi UAS, tetap yakin, ya tetap optimis walaupun situasinya seperti ini. Saya yakin teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Saya tutup siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.